Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah wa insyaallah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah yang senantiasa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu menikmati hidup ini, menghirup udara segar, sehingga kita bisa mesti berkumpul tempat mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, syukuri nikmat ini dengan syukur yang sebaik-baiknya syukur kepada Allah, yaitu taat, tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Insyaallah Allah tambahkan nikmat kita ini, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang hamba Allah. Ia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iman dan takwanya terjadi dalam dirinya. Salatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, dan ibadah-ibadah yang lainnya rajin. Karena ia telah bertobat ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai sekian lama hamba Allah ini merasa dalam dirinya, ya Rabb, ternyata rezeki saya ini sampai saat ini masih seperti ini. Wahai ya Rabb, ada apa dengan ini? Padahal seorang hamba Allah sudah bertaubat, hamba Allah tersebut sudah melaksanakan ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Tapi sekian lama hamba Allah ini merasa, kok sampai saat ini kehidupanku biasa-biasa saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah cukup dengan itu? Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, belum cukup dengan itu. Agar apa? Agar rezeki kita berlimpah banyak, bertambah dan bertambah. Tidak cukup dengan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa yang beriman kepada dan bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan jalan dari jalan kesulitan atas rezekinya. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah, hamba Allah ini merasa demikian? Berarti di antara tersebut ada yang lain yang belum kita laksanakan. Bisa jadi hamba Allah tersebut tidak menjalankan hablum minan nas, sedangkan hablum minallah ia rapi, hablum minallah ia sempurna. Ternyata ada hablum minan nas di sana yang ia tidak laksanakan. Apa? Silaturahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita tahu bahwa silaturahim adalah apa? Memperluas rezeki kita. Dalam hadis yang sangat sahih, An Shihab akhbarani an Anas bin Malik
Anna Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim? Apa kata Rasulullah? Man ahabba, barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin, ayyub sadalahu fi rizqih, diluangkan, dilapangkan, diluaskan rezekinya, wa yus'al fi atharih, dan ingin dikenang hidupnya, bahkan bahasanya adalah ingin dipanjangkan umurnya, fal yusrahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Muslim, hadis 5980. Jamaah yang dirahmati Allah, berarti jamaah yang dirahmati Allah tidak cukup iman dan takwa kepada Allah saja, melainkan hablum minas kita rapihkan dunia ini. Berarti jamaah yang dirahmati Allah sambung silaturahim. Dengan demikian apa? Insya Allah rezeki kita bertambah. Bertambah dan bertambah. Kenapa? Karena syariatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikat adalah dari manusia. Setelah bertahun-tahun jamaah yang dirahmati Allah, hamba Allah merasa sekian lama memang benar rizkinya bertambah, rizkinya berlimpah ruah. Cuma di dalam hal rezeki tersebut ada kenapa rezeki tersebut terkadang berkurang, bertambah berkurang, bertambah berkurang. Bukan bertambah yang hakiki, bukan bertambah yang dawam. Ada apa di balik ini jamaah yang dirahmati Allah? Hamba Allah ini merasa, ya Rabb, rezekiku bertambah, tapi ternyata masih ada sedikit yang kurang, ya Rabb. Apa itu? Rezeki yang ia dapati belumlah satu lagi, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah sampai silaturahim? Belum cukup jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini merasa kurang lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan rezekinya yang berlimpah ruah. Tidak ada keberkahan dalam rezekinya, malah berkurang dan berkurang walaupun mengalami pertambahan rezeki. Ada apa jamaah yang dirahmati Allah? Bisa jadi ada faktor lain yang merupakan turunnya rezeki kita, tidak berkah di rezeki kita. Bisa jadi kita sebagai hamba Allah jauh dengan para ulama, betul? Kenapa? Karena jauh dengan ulama, jamaah yang dirahmati Allah, keberkahan Allah akan cabut. Dalam kitab Nasail Ibad, kata Rasulullah SAW, saya di zaman al-ummati yafiruna min ulama wal fuqaha fayat tarihum bisalatin baliatin. Apa kata Rasul? Suatu zaman nanti datang pada umatku, di mana umatku membenci dan jauh dari para ulama. Yang pertama adalah turbaul barakah min kasbihim, Allah akan angkat keberkahan dari rezekinya. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu rezeki kita tidak berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya mungkin kita jauh dengan para alim ulama. Masih banyak lagi faktor-faktor yang lain jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita beriman kepada Allah saja. Tidak cukup kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Melainkan hablum minan nas, antara hablum minallah dan hablum minan nas seiring, sejalan dan searah. Kalau seandainya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa didasari hablum minan nas, otomatis kehidupan kita di dunia ini hanya nama saja. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita laksanakan dari akhir balik sampai saat ini ingin menjadikan sebuah nilai, ingin menjaga sebuah hasil yang maksimal di akhir zaman nanti, yaumul kiamah nanti, melainkan salah satu cara yaitu dekatkan kita dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan para manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dekatkan kita dengan para alim ulama. Jangan sekali-kali membenci mereka, cintai mereka, karena mereka adalah al-ulama warasatul anbiya. Dengan demikian jamaah yang dirahmati Allah, niat kita, tujuan kita
ingin agar hidup kita berkah selamat dunia, rezeki kita berkah di akhirat dan dalam dunia ini, maka jemaah yang dirahmati Allah, mari kita rapihkan ibadah kita kepada Allah dan ibadah kita kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.